Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatir Hikam. Saya dari kelas 10K. Saya ingin membawakan tentang sumber sejarah, tradisi lisan, dan bangunan bersejarah. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niska Absyarahab dari kelas 10K. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber tulisan, arsip, dan fosil. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Hizkia Pertama Ginting dari kelas 10K. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu prasasti, penjelasan sumber lisan, penjelasan sumber visual, audio, dan audiovisual. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Ataya Salsabila dari kelas 10K. Saya akan menjelaskan tentang naskah kuno, visual, dan toponimi. Selamat pagi semuanya, saya Muhammad Fajar Siregar, saya dari kelas 10K. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat kabar, sumber benda, dan audio. Pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Sumber sejarah memiliki fungsi dan bermanfaat. Fungsi sumber sejarah pastinya sebagai sarana penyimpanan informasi tentang suatu peristiwa sejarah di masa lampau. Sumber sejarah memiliki manfaat yaitu sebagai menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah dan sebagai sumber informasi dalam penelitian sejarah. Sumber sejarah memiliki dua jenis, yaitu jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya dan sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada 4 jenis, yaitu sumber tulisan, sumber lisan, sumber benda, dan sumber visual audio dan visual audio. Sumber primer berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengarkan langsung dari kejadian atau peristiwa dalam sejarah tersebut. Sementara itu, sumber sekunder adalah penafsiran dan pemahaman dari seseorang yang bukan saksi ataupun pelaku dari sejarah tersebut. Sumber tulisan. Pengertian sumber tulisan adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Biasanya prasasti, dokumen, naskah piagam, surat kabar, buku. Bagian-bagian dari sumber tulisan yaitu 1. Prasasti, 2. Arsip, 3. Naskah kuno, 4. Surat kabar, 5. Buku. Yang pertama, apa itu prasasti? Prasasti adalah salah satu bentuk dokumen sejarah yang berupa tulisan atau ukiran pada batu, tembok, atau benda lainnya. Prasasti biasanya berisi informasi mengenai peristiwa penting, kegiatan pemerintahan, atau penghargaan yang diberikan pada masa lalu. Prasasti sering digunakan sebagai sumber data historis dan arkeologis yang sangat penting. Contoh prasasti yang terkenal adalah Prasasti Tugu yang ditemukan di Tugu, Jakarta. Prasasti ini berisi tentang pemberian hak istimewa kepada penduduk pribumi oleh Raja Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Prasasti Tugu merupakan salah satu prasasti tertua yang ditemukan di Indonesia. Pengertian arsip adalah sumber yang diperoleh dari orang yang melihat langsung, mendengar langsung, atau terlibat langsung. Contoh dari arsip yaitu arsip negara. Arsip negara merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Kementerian PP dan K. Dengan status kelembagaan seperti itu, arsip negara tak memiliki kewenangan untuk mendapatkan arsip dari instansi pemerintah di luar Kementerian PP dan K. Meski kewenangan menyempit untuk
untuk pertama kalinya, lembaga kearsipan dipimpin oleh putra Indonesia. Desember 1957, Arsip Negara masuk ke dalam Lembaga Sejarah Kementerian PP dan K. Nama jabatan Kepala Arsip pun mulai digunakan saat Arsip Negara dipimpin oleh Dr. Randus R. Muhammad Ali yang memimpin Arsip Negara dari tahun 1957 hingga 1970. 1 Juni 1959, nama dan status Arsip Negara ditingkatkan menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini membuat Arsip Nasional bertanggung. Naskah kuno adalah tulisan tangan asli yang memiliki umur minimal 50 tahun dan memiliki arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, naskah kuno adalah manuskrip dan dalam bahasa Belanda adalah handschrift. Contoh dari naskah kuno adalah naskah kuno Nusantara. Apa sih surat kabar itu? Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Seperti surat kabar nasional ada banyak, contohnya Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan lain-lain. Buku sejarah adalah buku yang menceritakan dan menjelaskan tentang fakta yang terjadi pada masa lalu yang bisa mengandung sebuah nilai sejarah. Contohnya adalah buku Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Buku ini menceritakan tentang bagaimana bisa suatu kerajaan yang berpengaruh di Indonesia bisa jadi runtuh dan hilangnya pengaruh kedua kerajaan. Lisan. Sumber lisan adalah salah satu jenis sumber sejarah yang berdasarkan pada laporan atau cerita dari saksi mata atau orang-orang yang mengalami peristiwa secara langsung. Sumber lisan dapat berupa wawancara, cerita rakyat, atau legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Contoh sumber lisan Toponimi adalah suatu ilmu yang membahas tentang asal-usul suatu nama, kota, ataupun tempat. Contohnya adalah penamaan jalan di Bandung. Tradisi lisan adalah sebuah cerita tentang masa lalu yang diceritakan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya yaitu lagu Butet yang berarti anak perempuan. Lagu ini menceritakan tentang seorang ayah yang rindu kepada anak perempuannya dan akhirnya dia mengirimkan pesan kepada anak perempuannya pada saat dia sedang berada di medan perang. Dan contoh yang lainnya adalah tradisi atau upacara adat Tedak Siten atau upacara turun tanah. Upacara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa pada saat anak berumur 7 bulan atau 8 bulan. Di sini adalah saat pertama seorang anak menginjakkan kakinya ke tanah. Dan orang Jawa beranggapan tanah memiliki kekuatan gaib. Makanya upacara ini termasuk adalah upacara sakral bagi balita yang masih berumur 7 bulan ataupun 8 bulan. Oh, kacamata. Rupanya dia memang senang bergaya ini ya. Nanti bisa ya itu para produser kacamata nanti bisa memakai ini ya. Boleh dipakaikan Mas Raffi kacamatanya. Apalagi sekarang yang kedua. Sumber benda.
Sumber benda juga disebut sebagai sumber korporal, yaitu benda-benda hasil peninggalan sejarah di masa lampau. Sumber benda dapat berupa bangunan, senjata, perkakas, dan lain-lain. Artefak adalah sebuah benda yang diciptakan oleh orang zaman dulu atau orang-orang prasejarah. Contoh dari artefak yang bisa kita temukan di Indonesia adalah kapak genggam. Artefak ini biasanya digunakan oleh manusia-manusia prasejarah untuk memotong dan mencabik-cabik sesuatu. Pengertian fosil adalah benda-benda kuno yang berasal dari masa lampau. Biasanya fosil berupa jejak dari makhluk hidup, seperti binatang maupun hewan yang berasal dari ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Fosil juga sebagai bukti adanya kehidupan di masa lalu. Contoh dari fosil yaitu fosil mumi. Nah, mumi sendiri adalah mayat yang dibalsem, diawetkan secara alami atau untuk dimakamkan dengan bahan pengawet sesuai dengan zaman pada Mesir kuno. Bangunan sejarah adalah bangunan yang didirikan atau dibangun yang di dalamnya memiliki nilai-nilai sejarah dari budaya tertentu dan masa tertentu pula. Dan juga menjadi saksi bisu atas kejadian atau peristiwa di masa lampau, serta menjadi bagian perkembangan suatu kawasan. Contohnya adalah 7 keajaiban dunia yang sudah dibangun sejak 2000 tahun yang lalu ataupun lebih. Sumber visual ialah suatu yang dapat dilihat dan dapat menampilkan suatu peristiwa di masa lampau. Contohnya adalah foto-foto para pahlawan ataupun foto Bapak Insinyur Soekarno pada saat menyampaikan pidato. Sumber audio adalah suatu rekaman suara yang berasal dari peristiwa di masa lalu. Contohnya adalah rekaman suara lagu kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Audiovisual adalah sebuah media yang dapat didengar dan juga memiliki gambar yang bisa bergerak. Contoh dari audiovisual yang kami dapatkan berasal dari Arsip Kuno Indonesia atau Arsip Nasional, yaitu adalah rekaman dari Bapak Insinyur Soekarno pada saat menyampaikan pidatonya, dan film G30 SPKI yang menceritakan tentang kekejaman Partai Komunis Indonesia yang membantai 6 jenderal dan 1 perwira. Meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris. Kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup. Mati atau tidak mati. Hidup atau mati. Mati atau hidup.
Merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka. Janganlah bermain kata-kata. Lagi Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanan Jenderal dengan satu perwira pertama.